Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Kembali bersama Matahari dari Barat. Kali ini kita akan membahas tentang Mystery of Mahfud MD. Saya sengaja mengangkat topik ini karena memang ini penting untuk kita bahas dan kita cermati bersama. Melihat sepak terjang Mahfud MD selama ini, selama menjadi Menko Polhukam, banyak sekali aksi-aksi yang di luar nalar, ya, sebagai seorang negarawan. Di antaranya apa saja? Yaitu pertama, beliau membongkar transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Sementara kita tahu bahwa Kementerian Keuangan ini dipimpin oleh Sri Mulyani, ya kan? Sama-sama di bawah Pak Jokowi. Nah, logikanya begini ya. Dalam satu kabinet itu kan diibaratkan satu tubuh, ya kan? Satu komando di situ, ada Pak Jokowi. Nah, apakah ini di bawah komando Pak Jokowi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini? Dan itu secara terang-terangan kalau kita lihat menyerang Sri Mulyani. Apakah itu instruksi dari Pak Jokowi? Ya iyalah, karena menyerang Kementerian Keuangan, ya kan, sama saja menyerang Sri Mulyani. Kenapa? Karena dia sebagai Menteri Keuangan. Logikanya begini, ya kan? Ini sama-sama kabinet di bawah Pak Jokowi. Ini kan rahasia rumah tangga ibaratnya, ya kan? Kok Pak Mahfud MD membongkar aib rumah tangganya? Ini kan aib. Dan kelihatan di situ Sri Mulyani juga gimana ya? Sepertinya nggak kompak begitu loh, karena terlihat ada perbedaan ya keterangan antara Sri Mulyani dan Mahfud MD. Nah, terus ada apa? What's going on? Ada apa Pak Jokowi? Apakah itu masuk dalam garis komando Anda? Kita simpan dulu satu. Nah, kemudian Pak Mahfud MD ini membongkar rahasia negara. Rahasia negara yang dibongkar adalah bahwa ternyata NII KW 9 itu katanya adalah bentukan pemerintah. Nah, bayangkan Pak Mahfud MD membongkar rahasia ini. Ini kan menjadi polemik di masyarakat. Apa yang terjadi dengan korban-korban yang merasa menjadi korban NII KW 9 itu? Mereka akan menganggap, wah, ini semua ulah pemerintah karena pemerintah lah yang membuat. Pasti yang disalahkan adalah Pak Jokowi, ya kan? Pasti yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Dan memang pemerintah harus bertanggung jawab, karena begitu banyak pengaduan-pengaduan masyarakat yang katanya menjadi korban dari KW 9 ini. Dan ini dibongkar oleh Mahfud MD bahwa pemerintah yang membuat itu, menciptakan itu untuk NII, katanya diadu dengan NII begitu. Ya, ini menjadi dilema bagi Pak Jokowi. Nah, sekali lagi, apakah ini dalam kontrol Pak Jokowi? Kita simpan lagi. Nah, kemudian Pak Mahfud MD ini menjadi corong pemerintah untuk membongkar dana-dana yang disorot oleh PPATK, dana-dana di bank, membongkar nasabah uang-uang nasabah yang ada di dalam bank kepada publik. Nah, apakah Pak Mahfud MD ini tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini bisa berpotensi merugikan perbankan di Indonesia? Akan berpotensi orang tidak mau menyimpan lagi uangnya di bank karena sewaktu-waktu
ya bisa dibekukan seperti apa yang dialami oleh Panji Gumilang. Nah, sehingga Panji Gumilang saat ini sudah menginstruksikan bahwa kita kembali ke zaman manual, tidak percaya lagi sama bank yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena tidak mampu menyembunyikan rahasia nasabahnya. Nah, sedangkan selama ini kita lihat Jokowi berusaha memulangkan dana-dana warga Indonesia yang disimpan di luar negeri supaya berputar di dalam negeri. Tapi apa yang dilakukan Pak Mahfud MD ini membuka secara terang-terangan kepada publik rahasia-rahasia rekening nasabah. Ini bisa mengakibatkan banyak masyarakat Indonesia juga akan mengikuti jejak Pak Panji Gumilang ini, tidak percaya lagi ke bank. Akhirnya mereka tidak akan menyimpan uangnya di bank. Ini kan sangat merugikan perbankan. Malah orang nanti akan berpikir, wah kalau begitu simpan uang di Swiss saja, kalau begitu lebih aman, lebih rahasia. Daripada di Indonesia, salah sedikit dapat kasus, dibongkar, diselidiki keuangannya, dibongkar PPATK, dibongkar sama Mahfud MD. Apakah pemerintah tidak berpikir dampak yang akan ditimbulkan oleh keputusan-keputusan seperti ini? Apa yang dilakukan oleh Mahfud MD? Apakah ini pencitraan? Terus, kalau ini pencitraan, ingat Pak Jokowi, pemerintahan ini sangat dirugikan oleh pencitraan semacam ini. Ataukah jangan-jangan Mahfud MD ini bergerak sendiri tanpa komando Pak Jokowi? Sehingga mungkin ya, jangan-jangan, ini menurut analisa saya begini. Di zaman Megawati dulu, Pak SBY keluar dari kabinet. Ya kan? Nah, karena di akhir pemerintahannya itu, Ibu Megawati ini ya, kepercayaan publik, karena memang pada saat itu masih krisis ya kan, agak menurun. Ketika Pak SBY ini keluar dari kabinet, justru Pak SBY ini mendapat dukungan yang besar dari masyarakat, sehingga beliau bisa terpilih menjadi presiden, mengalahkan Megawati. Nah, jangan-jangan Mahfud MD ini ingin meniru kesuksesan yang dijalankan oleh Pak SBY. Dia memang sengaja untuk membuat ulah, jangan-jangan sengaja membuat ulah, mengacaukan pemerintahan Jokowi, mendiskreditkan pemerintahan Jokowi, supaya didepak dari kabinet di ujung-ujung masa jabatan ini. Ya kan? Apalagi sekarang gerasa-gerusuk orang mencari cawapres-cawapres. Jangan-jangan Pak Mahfud MD ini cari panggung, berharap didepak sama Pak Jokowi dari kabinet, kemudian mendapatkan simpati masyarakat Indonesia, dan menjadi perbincangan nasional, terus jadi trending topik, terus popularitasnya naik, terus elektabilitasnya naik. Bisa jadi seperti itu. Kalau memang seperti itu, berarti Pak Mahfud MD ini ada indikasi ingin mengkhianati Jokowi. Bisa jadi seperti itu, ingin mengkhianati Jokowi. Nah, kenapa Jokowi tidak menindak Pak Mahfud MD ini? Bisa jadi karena dia tidak ingin mengulang kesalahan apa yang dilakukan oleh Megawati. Mendepak Pak SBY dari kabinet, ya kan? Kemudian mendapat simpati masyarakat, kemudian tiba-tiba muncul jadi presiden. Bisa saja seperti itu. Nah, kalau memang itu yang diinginkan oleh Mahfud MD dan tidak direspon oleh Pak Jokowi karena takut kejadian kayak Pak SBY, maka semakin lama, kalau memang punya niat seperti itu, Mahfud MD ini akan semakin genit. Lihat saja nanti, akan semakin berulah, akan semakin genit, berharap supaya dipecat. Nah, kemudian membangun opini publik yang akan mengangkat popularitasnya dan mengangkat elektabilitasnya. Nah, karena memang saat-saat di ujung-ujung pemerintahannya Pak Jokowi ini agak goyang ya. Kenapa? Karena
Partai Nasdem yang selama ini all out mendukung sudah bermasalah orang-orangnya di dalam kabinet, ya kan? Bisa jadi seperti itu, dan Pak Mahfud MD jangan-jangan menyadari peluang ini. Tapi apapun itu, kalau misalnya betul apa yang saya pikirkan ini benar, maka Pak Jokowi ini cerdas. Dibiarkan saja begitu. Tidak memberikan panggung yang lebih lagi, begitu. Bisa jadi seperti itu. Oke, itu saja analisa saya untuk saat ini. Sekali lagi, ini hanya jangan-jangan merupakan kecurigaan, ya kan, dari masyarakat. Karena saya mengamati, memang seperti itu, ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.